untuk mengidentifikasi kinerja organisasi sekaligus mengeksplorasi kapasitas organisasi. Jadi melalui IKO ini kita bisa dapat mengidentifikasi bagaimana kinerja organisasi kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengeksplorasi kapasitas yang dimiliki oleh organisasi. Kemudian IKO ini, indeks kinerja organisasi ini memiliki 5 domain dan 16 subdomain. Kemudian tujuan adanya IKO ini adalah memberikan gambaran sejauh mana kinerja dan kekuatan organisasi berdasarkan level yang disusun berbasis IKO. Jadi ada 3 level untuk berbasis IKO ini. Ada level tumbuh, jadi apakah organisasi kita berada di kategori tumbuh. Yang kedua adalah apakah organisasi kita berada di level berkembang. Dan yang ketiga adalah apakah organisasi kita masuk ke level dewasa. Jadi untuk sementara Nahdlatul Aisyah berdasarkan indeks kinerja organisasi yang sudah dilakukan adalah Nahdlatul Aisyah berada di level berkembang. Selanjutnya, mengapa perlu IKO? Jadi yang pertama, kenapa harus kita melakukan indeks kinerja organisasi? Karena IKO ini bisa dijadikan alat bagaimana mengidentifikasi kinerja organisasi dan mengeksplorasi kapasitas organisasi. Kemudian yang kedua, mengukur sejauh mana perubahan kinerja organisasi dan hubungannya dengan penguatan kapasitas serta dampaknya kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya 5 domain yang nanti akan kita lakukan adalah yang pertama adalah efektivitas. Jadi domain pertama ini efektivitas, di mana domain ini kita bisa melihat kemampuan organisasi sesuai dengan standar dan berkualitas tinggi dalam mencapai visi dan misinya. Kemudian yang kedua adalah domain efisiensi. Di domain ini kita bisa mengidentifikasi organisasi dalam melakukan perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan secara konsisten dan efisiensi daya tercapai. Kemudian yang ketiga adalah domain relevansi. Di domain relevansi ini kita bisa mengukur kemampuan organisasi dalam memberikan respon terhadap kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah serta tetap waspada terhadap perubahan lingkungan. Kemudian domain yang keempat adalah keberlanjutan. Di domain ini kita bisa memastikan bahwa pelaksanaan program didukung oleh kondisi kondusif dan beragam sumber daya pendanaan. Kemudian yang kelima adalah domain ketahanan. Di domain ini kita mampu menghadapi tekanan dan gangguan atas keberlangsungan organisasi dalam ketidakpastian kondisi sistem lokal. Kemudian selanjutnya dari 16 subdomain, dari 5 domain ini ada 16 subdomain. Di domain efektivitas itu ada kita mengukur bagaimana pencapaian hasil, kemudian pemenuhan standar, kemudian pengolahan kepemimpinan. Di domain efisiensi ada bagaimana pelaporan program dan anggaran, kemudian pelaksanaan program, dan yang ketiga bagaimana menjangkau penerima manfaat. Kemudian di domain relevansi ada pengaruh relevansi kebijakan bagi warga, keterlibatan penerima manfaat, penyampaian pesan kunci, dan pembelajaran. Kemudian domain keberlanjutan, bagaimana keragaman sumber daya. Yang kedua pemanfaatan Perpres 16/2018. Ya, karena di Perpres 2016/2018 bagaimana organisasi masyarakat sipil bisa berpartisipasi aktif dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan alhamdulillah pimpinan daerah Nahdlatul Aisyah sudah masuk di link LSM yang bisa mengakses uang kelola tipe 3. Yang bisa mengakses uang kelola tipe 3 di mana organisasi masyarakat sipil bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan modal sosial. Dan domain terakhir adalah ketahanan. Di domain ini adalah bagaimana inovasi dan upaya pengembangan. Yang kedua kepastian keamanan data dan visi. Dan yang ketiga model
perusahaan. Selanjutnya, tahapan dalam MIKOM. Pertama adalah ilustrasi bagaimana pemetaan kinerja organisasi terhadap kelengkapan organisasi. Kemudian proses pengisian instrumen, tools, kinerja, indeks kinerja organisasi. Dan yang ketiga adalah penentuan skor dan analisa. Yang keempat, perumusan rekomendasi rencana aksi, dan terakhir adalah penyusunan rencana kerja penguatan kapasitas organisasi. Jadi itu secara singkat proses dari pelaksanaan indeks kinerja organisasi. Jadi dengan kita melakukan indeks kinerja organisasi, kita bisa dapat menilai diri kita bagaimana kita mengembangkan organisasi dan bagaimana kita bisa membuat perencanaan untuk bagaimana pengembangan organisasi ke depan. Dan kenapa saya meminta untuk dikasih waktu pada hari ini, karena memang output dari program Madani ini pimpinan daerah Nahdlatul Malaysia harus mengimplementasikan ke organisasi atau CSO lain. Jadi momen ini adalah karena kehadiran pimpinan Ortom, ya, karena teman-teman pimpinan Ortom semuanya berpeluang untuk menjadi mitra utama dengan pihak luar negeri maupun dalam negeri. Jadi kita mempersiapkan diri dari sekarang supaya bagaimana pengembangan organisasi, penguatan kapasitas organisasi. Demikian mungkin, dan untuk selanjutnya teman-teman Ortom yang ingin melakukan indeks kinerja organisasinya, baik IMM, Pemuda, IPF dan lainnya, silahkan berkoordinasi dengan pimpinan daerah Nahdlatul Malaysia. Insya Allah kami akan memfasilitasi untuk melakukan indeks kinerja organisasi. Demikian yang sempat kami sampaikan. Terima kasih atas segala waktu yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah proses kerjasama USAID dengan Nahdlatul Malaysia mendapat apresiasi yang sangat besar dari USAID, karena sudah beberapa momen pertemuan nasional USAID, Nahdlatul Malaysia Bulukumba selalu menjadi pembicara di momen pertemuan tersebut. Jadi saya sangat berharap dukungan dari Ayahanda, dan selama ini Ayahanda pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah selalu mensupport, terutama mensupport kantor bagi Nahdlatul Malaysia. Karena salah satu prasyarat untuk menjadi mitra utama donor dari luar negeri adalah adanya kantor.